Xiaomi makin berani akhirnya masukin HP dengan embel-embel Ultra. Xiaomi 15 Ultra resmi di Indonesia. Namun, apakah beneran Ultra luar dalam arti sesungguhnya? See you guys, Xiaomi 15 Ultra hadir resmi di Indonesia. Yes, kalian gak salah denger dan gak salah lihat. Ultra. Xiaomi Indonesia punya nyali untuk bawa top of the line, top end-nya, paling paripurnanya, dan diboyong resmi ke Indonesia. Gue udah megang smartphone yang satu ini cukup lama ya, 3 mingguan, dan saatnya gue share hal-hal terpenting yang gue dapetin dari ngejajal Xiaomi 15 Ultra ini dan menjadikannya satu dari 2 daily driver gue selama ini. Terutama kameranya, beneran grade Ultra nggak nih? Seperti biasa kalau kalian nyari full spec di K2G, tempatnya ada di deskripsi. Monggo dicek di bawah. Kita langsung dive into the experience-nya. Gue tahu ya, kalian kesini mayoritas pengen tahu kamera Xiaomi 15 Ultra tuh kayak apa. Sabar dulu, singkat aja, biar nggak 2 kali 3 kali gue bikin video cuma buat satu HP. Gue sharing rest of the phone-nya dulu seperti apa. Pertama, soal desain. Ini desainnya keren banget, gue suka. Gue suka banget desain Xiaomi 15 Ultra yang warna silver chrome ini. Desainnya tuh terinspirasi dari kamera klasik Leica. Nih, kalau kita pegang horizontal begini kan kamera banget ya looknya. Bagian hitamnya tuh dilapisi Fox leather material gitu. Sementara yang silver adalah kaca yang dikasih finishing silver matte. Frame-nya flat di keempat sisinya dengan transisi semacam chamfered edges yang ketemu layarnya yang punya curve sedikit seperti layar 2,5D di keempat sisinya. Overall, dipegang tuh enak, nyaman, dan di saat yang sama berasa banget premiumnya. Kalau ada perdebatan palingan soal bulatan kameranya yang besar dan sangat menonjol, lebih menonjol dari Vivo X200 Pro. Bahkan, gue tahu masih ada orang yang memang selera modul kameranya itu lebih deket ke desain iPhone atau S25 Ultra misalnya. Gue pribadi sih enggak ya, gue pengen banget orang tahu ini HP serius soal kamera dengan modul yang menantang seperti ini. Untuk berat, cukup berat ya, sedikit di bawah 230 gram, masih lebih ringan S25 Ultra. Soal layar, kita fast forward aja. No complaints intinya, dari warna, resolusi, kecerahan, sampai smoothness. Flagship grade semua. Soal jeroan, kita bahas juga singkat aja. SoC-nya Snapdragon 8 Elite, as expected, ngebut buat benchmark segini dapatnya di Antutu, 3D Mark, dan Geekbench. Di real usage, gue pakai main Mobile Legends satu rank match, lalu langsung lanjut ke satu game rank match di Wild Rift. Itu no problem sama sekali ya soal performa. Hampir rata di 120 fps pada settingan rata kanan di kedua game. Secara suhu pun maksimal pas gue cek di Wild Rift tuh sedikit di bawah 41 derajat. Dan perlu di note, ini gue ngetesnya di ruangan non-AC, siang-siang, panas-panas. Sesuai lah dengan performa maupun temperatur HP dengan 8 Elite lainnya. Buat daily use, no problem at all. Soal RAM, kita dikasih RAM up to 16GB. Dan yang mengejutkan, which gue yakin pecinta HP premium banyak yang suka dengan adanya opsi storage ini adalah ada opsi 1TB guys. Goks, jadi pilihan storage-nya ada 512 dan 1TB. Storage-nya jelas sudah UFS 4. Ini menurut gue cocok banget ya dengan device-nya yang memang fokus ke arah kamera. Punya kamera top, kita butuh storage besar. Yang sedikit concerning buat gue adalah soal baterai. Ingat dulu, tahun lalu gue pernah bilang Xiaomi 14 Ultra adalah salah satu handphone dengan Snapdragon 8 Gen 3 yang paling boros pada saat itu. Ini sayangnya konsisten masih terjadi di Xiaomi 15 Ultra. Punya baterai 5410 mAh, gue cuma bisa dapat SOT sekitar 6,5 jam dengan rutinitas battery test ala K2G. Ini artinya mirip ya dengan apa yang gue dapetin di S25 Ultra yang punya baterai sekedar 5000 mAh dan sangat jauh dengan iQOO 13 yang dimana gue bisa dapat easily 7,5 sampai 8 jam SOT. Ekspektasi gue harusnya bisa dapat 7 jam lebih lah SOT-nya. Mungkin ini memang karakter HyperOS yang secara manajemen performa maunya ngebut terus karena ini konsisten juga sama Poco X7 Pro kemarin yang walau baterainya 6000 mAh nggak berasa sama sekali kayak HP dengan baterai segitu. Kalau habis kita bisa ngecharge dengan charger 90 wattnya dalam waktu kurang lebih 45-50 menit tergantung temperatur device dan ruangan. Hal-hal lain kita go through cepat juga aja ya supaya bisa langsung jump in to the camera. Xiaomi 15 Ultra datang dengan Android 15 HyperOS 2 dengan janji update 4 kali major update serta 6 tahun security patch. HyperOS-nya so far oke, belum nemu bug yang terlalu mengganggu. Standby battery drain-nya juga aman. Iklan so far aman.
buka app bawaan kayak File Manager, Teams, nggak keluar iklan-iklan yang mengganggu. Dengan catatan pas lagi awal-awal setup kan ada tuh opsi personalized ads atau apa, itu gue matiin. Paling kalau ada iklan di Mi Browser di bagian profile itu ada iklan game gitu. Terus yang rada unik, Mi Video yang biasanya gudangnya iklan di Xiaomi itu di sini bukan berupa app gitu ya, tapi tetap ada di settings. Soal IP rating ada IP68, 69 di sini. Stereo speakernya kenceng, cukup bagus, walau mungkin treble-nya sedikit terlalu mendominasi. SIM tray-nya dual SIM, no micro SD slot, ada eSIM. Dan yang terakhir soal AI nih, basically semua yang ada di Xiaomi 14T Pro kemarin ada semua di sini. Mending ditonton video yang waktu itu kami bikin dedicated bahas AI di Xiaomi. Sama paling ini ya, yang gue nggak yakin kayaknya ada di 14T Pro, itu namanya AI Writing. Kita bisa nyuruh AI nulis sesuatu langsung di semua app, sesuai dengan apa yang kita brief melalui text prompt ke dia. Nice! Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kamera. Kalau kamera, kita harus show dulu dong speknya apa. Banyak dan gede-gede megapiksel maupun ukuran fisik sensornya guys. Main kamera pakai sensor 1 inch dari Sony, LYT900. Telenya ada 2, yes ada 2. 3X-nya bukan main-main juga sensornya. Pakai IMX858, 50 megapiksel. Tele keduanya, 4,3 kalinya, pakai sensor yang sama kayak yang udah sering kita puja-puji di Vivo X200 Pro dan X100 Ultra, ISOCELL HP9. Sebenarnya lensa tele keduanya itu mulai optical zoom magnifikasinya tuh di 4,1 kali, bukan 4,3 kali. Tapi secara switch di kamera UI, dia mulai di 4,3 kali supaya genap 100 mm focal length-nya. Untuk ultrawide-nya ISOCELL JN5, tidak mengejutkan, selfie-nya OV32B. Cukup soal spek sheet kameranya, langsung kita lihat hasilnya seperti apa dan tipis-tipis compare. Kamera Xiaomi 15 Ultra luar biasa. Kita bahas foto dulu nih ya. Oke, gue rasa bukan berita baru bahwa gue suka tone Leica Authentic, terutama di flagshipnya Xiaomi akhir-akhir ini. Di seri T sih masih belum on point lah. Setiap foto yang dihasilkan oleh Xiaomi 15 Ultra punya karakter yang kuat. Karakter yang ya gue yakin nggak semua suka. Tapi yang suka bakalan sulit lepas. Karakter Leica Authentic di Xiaomi 15 Ultra semakin matang, semakin punya keunikan, semakin ngangenin. Seperti biasa, ketika ngejepret gue underexpose, minus 0,3 sampai 0,7 kalau lagi daylight. Bisa lebih kalau lagi malam. Ya kalau nggak di underexpose nggak masalah juga, cuma selera gue ya begini aja. Xiaomi 15 Ultra nggak cuma jualan karakter dan keunikan tone, tapi secara teknis pun sangat-sangat mumpuni. Dimulai dari detailnya yang natural tanpa over sharpening atau jejak AI yang terlalu jelas. Dynamic range yang nggak maksain HDR-nya namun menghormati keindahan kontras, gradasi shadow maupun highlight, sambil mempertahankan detail di setiap spektrumnya. Soal dynamic range ini sebetulnya seperti pisau bermata dua. Kadang kalau lagi mau moto nyeni, gue bisa apresiasi kenaturalannya. Tapi misal lagi moto ngasal dan kebetulan extreme backlight, itu bisa gemes ya karena foreground bisa under atau backgroundnya over. Ya ala kamera beneran, bukan kamera HP lah. Tapi kalau kalian pengen yang lebih ngegonjreng, komersil, nggak ada vignette, bisa switch ya mode warnanya ke Leica Vibrant. By the way, dari tadi gue campur-campur foto dari semua lensanya aja ya. Karena keempat lensa belakangnya tuh bagus semua. Nggak ada yang jomplang. Hybrid zoom di atas focal length opticalnya juga bagus. Foto malam pun seperti kalian lihat dari tadi no problem sama sekali. Pokoknya 90% scene, jepretannya hasilnya problem free. Selfie-nya gimana? Cukup bagus, baik di good light maupun di malam. Tapi kadang sulit ya validasi bagusnya kamera HP tanpa ada komparasi. Nah, kita compare tipis-tipis dulu lah. Yang in-depth tungguin aja last cam standing yang bakalan mulai soon. Gue skip good light, langsung ke indoor lighting aja. Udah flagship nih, langsung ke yang sulit-sulit lah. Main camera di indoor lighting secara tone, simpelnya kalau gue jujur, tone kulit gue ya kayak di Leica Vibrant. Tapi kalau mau pengen ngerasa gantengan dikit, gue bakalan pilih Vivo. Oppo di tengah lah. S25 Ultra terlalu magenta.
Kalau di Pixel Peep sebagai yang satu-satunya menggunakan sensor 1 inch, Xiaomi 15 Ultra ngeluarin segala detail yang lagi-lagi kalau mau jujur, ya memang muka gue begitu. Bukan hasil over sharpening itu. Kalau mau feel good sedikit sama diri sendiri, gue bakalan pilih yang lain. Lebih halus. Next, lompat ke tele. Karena ini yang seru. Dan langsung ke 30 kali hybrid zoom aja karena inilah yang sulit. Walaupun scene ini udah malam, objek yang gue zoom sebetulnya pencahayaannya bagus. Terang tuh, duomo di Milanonya. Tanpa di Pixel Peep pun udah kelihatan ya, Xiaomi 15 Ultra paling detail sekaligus terlihat natural detailnya. Lihat bercak di marmer di atas dan kanan huruf A baris pertama, serta di bawah huruf N yang di bawah, yang terlihat berbentuk bercak di Xiaomi 15 Ultra. Di yang lain udah seperti noda soft aja. Kalau di Pixel Peep ke arah pahatan muka di atas, X200 Pro terlihat udah seperti digambar ulang oleh AI. Yang lain nggak demikian. Tapi tetap ya, tekstur marmer masih lebih jelas di Xiaomi. Buat pecinta Vivo yang nggak terima, nih satu lagi di Good Light. Sekilas aja bisa kelihatan bahwa tajamnya adalah hasil sharpening. Dan ketika di Pixel Peep, nggak usah terlalu deket deh. Di Xiaomi tuh masih terlihat bekas pahatan tekstur batunya. Di Vivo udah nggak kelihatan karakter batu itu. Tenang dong fans Vivo, masih ada menangnya kok X200 Pro. Salah satunya portrait mode yang magis, yang bisa moto objek yang bergerak dengan mudah. Ya Xiaomi bukan yang nggak bisa, tapi lebih sering fail kalau objeknya bergerak lebih cepat. Xiaomi baru bisa ngejar kalau bener-bener terang pencahayaannya dan objek nggak bergerak terlalu cepat. Masih ada yang nggak terima juga, maunya menang semua. Itu namanya fanboy, males gue nanggepinnya. Karena kamera HP ya nggak ada yang sempurna ya, sama seperti Xiaomi 15 Ultra ini juga. Kekurangannya ada di ultra wide, yang mau pakai authentic atau vibrant, dynamic range-nya sering nggak dapet foreground-nya. Terutama kalau foreground-nya manusia dan posisinya rada jauh. Itu jadi gelap, padahal di setting udah gue set metering ke muka loh, cuma dia nggak bisa detect. Beda kan kalau gue foto pakai main camera atau pakai ultra wide tapi muka gue lebih deket, itu dapat tuh dynamic range-nya. Kekurangan kedua adalah dalam kondisi gelap, telenya tuh suka fail, kadang miss focus, tapi seringnya tuh motion blur aja. Padahal tangan udah super steady megangnya. Mirip nih kesulitannya sama Find X8 Pro di kondisi begini. Kekurangan dari kameranya datang dari flare. Nih ya, kita lihat kan, tuh ada garis putih itu ada flare. Karena ada lampu di sebelah atas kiri dari lensa. Jadi solusinya cuma emang gue tutup aja bagian situ, baru hilang tuh flare-nya. Sama nih kayak X200 Pro kan juga gini. Buat yang penasaran, apakah kamera Xiaomi 15 Ultra bisa dipakai nonton konser? Well, gue belum coba. Yang gue coba malah nonton bola. Inter coy, langsung dari Giuseppe Meazza. Gue suka banget ya dengan telenya. Dia bisa ngezoom jauh tanpa muka pemain-pemain tuh jadi kartun cat air atau AI banget. Trik supaya dapat pergerakan-pergerakan cepat dari pemain-pemain bola ini, jepret sekaligus banyak tiap kali. Dan kalau pergerakannya dirasa cepat banget, nyalain action mode di kiri atas. Detail berkurang sedikit, namun nggak kena motion blur jadinya. Kita sekarang lagi ada di Sforza Castle. Nah, ini gue sambil ngetes 4K 60 pakai Xiaomi 15 Ultra. Ini di ultra wide. Sambil kita pindah-pindah ya. Satu kali. Cakep ya videonya ya. Ini 3 kali, 4,3 kali, dan 10 kali. Sebenarnya masih bisa nih sampai 30 tuh. Cuman, nah kalau udah 30 nih harus 2 tangan nih gue deh, supaya stabil. 30, dan ini lebih ya dari banyak smartphone lain yang mentoknya sebenarnya di 20. Ini bisa 30 di sini.
Kalau 20 tuh di sini. Ini 20 kali. Terus gimana menurut kalian hasil videonya? Gue sih suka ya. Suka banget malah. Nih. Coba. Nah. Ini pakai main camera nih. Nah, ini Forza Castle ini keren ya. Ya, mic-nya gimana mic-nya? Mic-nya kemarin sih gue denger bagus, clean. Cukup bisa nge-cut background sound. Udah, bosen liat muka gue mulu. Kita ke depan aja. Lihat pemandangan Milan. Cerah guys. Ini buat backlight juga masih oke ya. Tuh. Image quality sih top banget. Stabilisasinya juga. Nanti kita cek pas malam gimana ya. Sebagus ini nggak? Sekarang kita cobain video malam. Gue lagi ada di Piazza del Duomo, atau gedung ini namanya Duomo di Milan. Seperti yang kalian lihat di 4K 60 fps. Secara image quality itu masih bagus banget ya. Masih bebas, hampir bebas dari noise. Di tele pertama maupun yang tele 4,3 kali itu indah banget emang. Penurunan terjadi di sedikit doang di ultra wide. Turun exposure-nya. Wow. Sini kita lihat, kalau ngomongin jitter, gue nggak bisa melihat itu di viewfinder sih. Sambil lihat-lihat ya. Wah, bagus banget videonya. Nah, kalau makin gelap lagi, gue bisa ngelihat beberapa kali ya jitter kalau langkah gue menghentak keras. Terus gap quality antara main camera dan ultra wide itu makin gede juga. Nah, sekarang gue lagi ngetes pakai kamera depan 4K 60 fps. Dynamic range-nya bagus ya. Jadi muka gue nggak kena cahaya. Sementara Duomo-nya kena direct sunlight tuh, jadi kuning gitu. Nah, stabilisasi bagus, gak ada jitter-jitter gimana. Suara gue juga perekaman audionya oke. Bisa lumayan mengeliminasi suara di background. Sayangnya kalau lagi begini tidak bisa ya, masih belum bisa switch ke kamera depan. Oh ya, ada beberapa fitur menarik di kamera Xiaomi 15 Ultra. Pertama, lensa tele 3X-nya bisa telemakro, bisa moto objek dari jarak 10 cm. Terus bisa shooting log, well ini nanti gue taruh IG Reel saja ya hasilnya. Dan terakhir bisa 4K 120 fps di main cam dan telenya. Nih beberapa sampel slow motionnya. Yang disayangkan 120 fps-nya tuh bisa rekam doang, nggak bisa dipelanin, diedit jadi slow motion dari galerinya. Atau harusnya diadain aja opsi slow-mo 4K 120 fps aja dong. Ini mentok di 1080p doang di mode slow-mo. Overall gue suka ya kameranya, baik foto maupun video. Tapi kalau bisa diupdate dan diperbaiki beberapa problemnya, akan lebih mendekati sempurna lagi. Oh ya, satu lagi, fotografi kitnya juga bakal hadir di Indonesia. Buat yang belum tahu, device ini memberikan camera control layaknya pocket camera dengan shutter button fisik buat jepret foto, switch buat zoom in, zoom out, dial buat exposure, dan extra record button buat record video. Dan bagian gripnya ada baterainya juga, berfungsi sebagai power bank. Asik banget ini buat transformasi si 15 Ultra jadi kamera beneran. Alright, itu adalah Xiaomi 15 Ultra. Berapa harganya? Gue belum tahu. Tapi pihak Xiaomi kasih kisi-kisi ke gue, harganya bakalan super seksi. Xiaomi 15 Ultra ini jadi no-brainer banget buat kalian yang bener-bener peduli sama yang namanya kamera di smartphone. As a phone pun menurut gue bagus banget ya. Nggak ada deal breaker yang berarti. Baterainya aja paling ya yang concerning. Tapi ya bukan deal breaker juga karena sebenarnya SOT segitu udah lebih dari cukup. Inti dari segala inti, gue rekomen Xiaomi 15 Ultra. Sekian aja video dari gue kali ini. Walesa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya.
Bye.